Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kertas, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 30 Maret 2021, kita kedatangan tamu yang spesial. Ini ada Bapak Astrian Hendy Cahya SIMA. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Beliau ini adalah seorang pengamat ekonomi atau peneliti Pusat Studi Pembangunan Pustiban, betul ya Pak ya? Oke, tema podcast kita kali ini teman-teman, Sinergi Pemuda dan Pembangunan Ekonomi, upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan komitmen pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional. Begitu. Oke, mungkin Pak Astrian, sebelumnya boleh berkenalan dulu kepada sahabat Kerta maupun warga Kota Metro yang belum tahu siapa nih Pak Astrian ini, gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saya Astrian Hendy Cahya. Kemarin belakangan ini lebih sering ke Metro ya. Metro. Penelitian. Saya juga ikut di kepengurusan. Jadi Bapak domisilinya di Metro atau di Lampung Pak? Di Bandar Lampung. Oh di Bandar Lampung, berarti Bapak jauh-jauh dari Bandar Lampung. Udah deket ya, lewat tol sekarang ya Pak ya. Begitu. Oke Bapak, mungkin pertanyaan yang pertama nih ya Pak. Ini kita santai aja sambil minum kopi ya Pak ya. Sambil nyemil juga. Ngopi Pak. Ini saya yang deg-degan malahan Pak ini ya, sama orang penting yang di Lampung, orang penting di Lampung, termasuk Pak Astrian ini ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan yang umum nih, apa saja yang perlu diupayakan pemerintah dalam menggandeng pemuda untuk menaikkan pendapatan ekonomi daerah? Ya, zaman milenial. Milenial ini kan zaman muda sebenarnya kan gitu. Betul. Ya. Bapak mohon izin agak di dekatnya begitu. Suaranya kurang mantap. Nah, jadi dengan potensi indeks pendidikan yang sudah baik itu artinya masyarakatnya masyarakat terdidik ya. Masyarakat terdidik ini kan pertama punya wawasan yang luas, yang kedua punya kompetensi. Nah, sayang sekali kan dengan wawasan yang luas dan kompetensi yang dimiliki, kalau kita tidak optimalkan, kan itu ya. Jadi sudah sewajarnya bila pemerintah Kota Metro melihat kekuatan pemuda ini sebagai salah satu potensi untuk pengembangan kemajuan daerah, terutama dari aspek ekonomi. Iya. Orang-orang milenial ini kan dia sangat kreatif ya, dengan dukungan teknologi yang saat ini sedang berkembang, sangat mungkin untuk mengembangkan metro ini dengan ekonomi kreatif. Sebagaimana kita tahu juga, metro ini sudah banyak muncul untuk kreativitas yang dilakukan oleh warga ya. Iya, pasar jamur sawah di 16C. Diinisiasi oleh pemuda juga. Iya, ya. Dari pemuda Karang Taruna. Dari Karang Taruna. Iya, ya. Betul. Ada payungi ada yang lain. Menunjukkan bahwa memang pemuda potensi untuk bagaimana ini difasilitasi dan didorong untuk berkembang lebih luas lagi. Iya. Artinya potensi untuk berkembang itu luas. Sebagai kota dia berbasiskan perdagangan dan pendidikan. Jasa. Iya. Dalam konteks perdagangan, sepertinya Pak Wali Kota juga ingin bahwa metro ini, karena kan kita sumber daya alam atau potensi sumber daya alamnya kan tidak besar. Karena kekuatannya adalah pada kekuatan sumber daya manusia.
itulah ingin didorong bahwa metro ini dari aspek perdagangan nanti akan ditingkatkan skalanya, bukan hanya skala lokal metro, tapi adalah Skala besar gitu. skala regional minimal untuk melayani kabupaten sekitar. Lalu upayanya Pak, upaya dari pemerintah itu sendiri untuk menggandeng pemuda untuk menaikkan pendapatan ekonomi daerah, baik itu diberikan fasilitas atau diberikan alat produksi untuk kedepannya nanti. Ya, yang pertama menurut saya yang pertama adalah membangun mindset bahwa pemuda itu harus mandiri dan mampu menciptakan Lapangan sendiri, kerja gitu ya. sendiri gitu. Karena dengan potensinya tadi, pengetahuan dan kompetensinya sudah ada. Tinggal bagaimana diberikan mindset kewirausahaan. Mungkin di sini tugas pemerintah mendorong untuk membangun semangat kewirausahaan itu sehingga pemuda-pemudanya kreatif untuk menggali potensi yang ada di wilayah metro ini. Berarti upayanya hanya mendorong saja Pak, tidak ada fasilitas lainkah yang diberikan oleh pemerintah kepada pemuda? Justru kan misalkan pemuda sudah mandiri nih, tetapi dari pemerintah sendiri tidak difasilitasi begitu. Adakah peran dari pemerintah tersebut selain mendorong ya Pak ya? Ya, Gitu. artinya fasilitas yang lain itu kan akan mengikuti. Artinya ketika dia sudah tumbuh, berkembang, ya fasilitasi pemerintah itu akan mengikuti dengan tahapan perkembangan yang sudah ada. Kalaupun itu misalnya fasilitasinya harus membutuhkan dana seperti itu. Fasilitasi dana mungkin dia bisa secara langsung berupa bantuan, tapi juga bisa dalam bentuk akses ya. Artinya ketika pemuda itu sudah mandiri mengembangkan usahanya kan sebenarnya nggak butuh bantuan pemerintah langsung, tapi bisa dengan mekanisme keuangan kan itu. Jadi fasilitasi pemerintah itu tidak harus selalu berbentuk bantuan secara langsung kan gitu ya. Apalagi kalau mampu tadi menciptakan iklim yang mendorong pemuda ini untuk mandiri. Kan gitu. Jadi ya maka tadi tahapan awal kita itu kita tumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda ini untuk kreatif memanfaatkan setiap peluang yang ada di kota metro, metro kan gitu kan. Nah, kalau ini sudah tumbuh mudah-mudahan tentu kan tahapan berikutnya adalah meningkatkan kapasitasnya gitu kan. Meningkatkan kapasitasnya ini mungkin nanti butuh bimbingan manajemen usaha kan itu, butuh jaringan keluar gitu kan. Nah, karena itulah salah satu aspek perdagangan metro ini nanti ya perdagangan metro ini harus juga melihat peluang-peluang pasar di luar. Itu sangat mungkin dengan era teknologi sekarang gitu kan. Dengan digitalisasi pemasaran itu sangat mungkin oleh pemuda-pemuda ini untuk menciptakan pasar sehingga produk-produk yang ada di masyarakat ini kan walaupun metro ini adalah perkotaan, tapi saya lihat pertaniannya masih cukup bagus gitu ya. Nah, karena itulah pertanian yang ada di masyarakat, hasil-hasil masyarakat itu membutuhkan pasar gitu ya. Nah, kreativitas pemuda lah saya pikir yang bisa membantu memberikan akses keluar. Nah, pertama pemuda punya aktivitas bisnis kan gitu kan melalui pemasaran digital ini. Yang kedua petani juga punya jalan keluar untuk pemasaran produknya. Baik itu pertanian dalam pengertian primer misalnya sayur kan itu kan sini kan ada sayur organik gitu ya. Ada. Nah, gitu kan. Nah, yang kedua nanti adalah olahan-olahan hasil pertanian itu. Seperti kita tahu di metro ini kan ada olahan oseri ya. Olahan serba ikan. Ada abon ikan, lele gitu ya. Nah, itu sudah dari sisi kualitas dan cita rasa sudah baik gitu kan. Nah, tinggal kita perbesar skala usaha masyarakat itu dengan membuka pasar keluar gitu. Berarti upaya pemerintah membuka pasar itu mendorong pasar itu. Pasar salah satunya mungkin peran pemuda Karang Taruna di sini nanti dalam aktivitasnya bisa ikut. Tentunya dengan dibantu oleh pemerintah ya Pak ya. Dibantu. Tapi pemuda jangan
Jangan tergantungan pada berorientasi kepada pemerintah. bantuan gitu ya. Aha. Kita mulai dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Nanti Mm-mm. pemerintah akan dengan sendirinya memfasilitasi kita ketika kita berkontribusi. Iya, Itu seperti ya. itu. Itu yang Heeh. bentuk kemandirian dan keswadayaan pemuda ini yang harus kita bangun. Iya, betul. Karena kan selama ini kan cara pandang yang lama itu kan Mm-mm. segala sesuatu dimulai dengan wah Pak, kita dapat apa ya? Iya, Nah, iya betul. jangan berpikir dapat apa dulu, Mm-mm. tapi apa yang udah bisa kita Apa lakukan. yang bisa Nah, dilakukan itu seperti yang harus menjadi apa ya, semangat dan Mm-mm. tekad pemuda. Mhm. Ya, baik untuk pemuda-pemudi di Kota Metro, seperti yang dibilang Pak Asrin tadi, harus semangat untuk membangun ya, jangan Iya, mindsetnya ke uang ya Pak ya, dan bantuan, justru harus mandiri seperti itu ya Pak ya. Harus kita mulai dari kemandirian, Mm-mm. karena kalau kita udah ya bisa hadir gitu, eksis dengan kegiatan kita, Mm-mm. tentu pemerintah akan lihat, oh ini udah Mm-mm. bagus nih mandiri. Nah, nanti dia akan mendorong gitu ya. Karena pemerintah sekarang kan memang sifatnya fasilitasi gitu, memfasilitasi artinya didorong tumbuh gitu kan. Kalau dulu kan karena cenderung apa mobilisasi artinya, mobilisasi itu orang didorong-dorong misalnya jadi anggota koperasi, berdirikan koperasi, pemuda di organisasi. Tapi kan harusnya pengorganisasian itu harus tumbuh dari swadaya masyarakat pemuda dulu, atau masyarakat itu gitu. sendiri. Nah, ketika itu udah menjadi wujud sebagai bentuk kegiatan yang misalnya akan punya keinginan berkembang lebih jauh, nah baru nanti pemerintah yang mendorong lagi gitu ya. Lebih. Tapi jangan diniatkan untuk wah kita bentuk ini yuk nanti cari pemerintah bantuan pemerintah. Nah, gitu. Nanti nggak tumbuh-tumbuh ya. Udah dibantu pemerintah juga ya akhirnya karena memang orientasinya cari duit, cari bantuan ya. Udah dapat bantuan ya tetap berkembang kan. Iya, tidak betul. sedikit organisasi atau kegiatan-kegiatan pemuda atau masyarakat yang difasilitasi pemerintah tidak berkembang. Karena itulah agar fasilitasi pemerintah itu menjadi lebih efektif dan produktif, maka fasilitas-fasilitas itu diberikan kepada yang sudah kelihatan berkembang gitu ya. Kemandiriannya udah kelihatan gitu. Jadi tumbuh, udah mulai bangkit gitu. Apa istilah tadi dari sekretaris Karang Taruna bangkit. Karta bangkit. Oh, Karta bangkit. Iya, Karta bangkit seperti itu. Jadi pemuda harus menunjukkan kebangkitannya, nanti pemerintah akan menyambut melihat dan gitu. mendorong menyambut dan mendorong begitu. tumbuh benar-benar bangkit gitu. Tentu dengan semangat kemandirian. Artinya fasilitasi pemerintah itu hanya sifatnya stimulan. Yang bisa mendorong berkembang dan majunya pemuda dengan berbagai aktivitas kegiatan yang baik yang di bidang ekonomi maupun yang di bidang sosial di bidang lainnya gitu ya Pak ya. Bidang olahraga dan lain-lain. Justru kepemudaan itulah yang energinya itu kan luar biasa nih. Pemuda ini kan energinya luar biasa gitu kan. Nah, dengan energi yang luar biasa didukung oleh pengetahuan yang tinggi dan kompetensi yang ada itu akan menjadi wujud dalam satu bentuk. Karena itulah metro ini harus diramaikan dengan banyak aktivitas di pemuda menciptakan olahraga. Karena dari olahraga juga bisa menciptakan ekonomi. Karena apa? Karena ekonomi itu basisnya adalah banyaknya orang. Jadi kita harus menciptakan momen-momen, tapi memang dalam situasi yang sekarang COVID memang agak terkendala ya. Tapi intinya bahwa kita harus mulai menciptakan magnet-magnet. Nah ini semangat Pak Wali Kota ini kan ingin menciptakan magnet di metro ini agar orang-orang di luar metro ini hadir dan datang ke metro menikmati fasilitas yang ada di kota metro. Fasilitas dan layanan yang ada di metro ini, termasuk misalnya kesehatan. Metro ini sudah ingin diangkat skalanya itu tidak hanya metro dan wilayah kabupaten sekitar metro, tapi bahkan akan menyebar sampai perbatasan Sumatera Selatan. Misalnya skala rumah sakit metro ini akan diperbesar ya Pak ya sampai ke Sumatera mungkin ya. Sumatera bagian selatan lagi. Fasilitasnya juga kompetensinya juga bisa menjadi pilihan. Inilah yang harus ditumbuhkan oleh metro-metro dan salah satunya
harus berperan gitu ya Pak. Oke, ngomong-ngomong pembangunan ekonomi Pak, siapa yang menjadi target dalam pembangunan ekonomi melalui peran pemuda ini? Nah, apakah para pegiat seni, kuliner atau UMKM lain atau hanya dikhususkan saja? Ya justru harus semuanya menurut saya. Bahkan misalnya ya kelompok-kelompok muda ini kan dengan akses teknologinya bisa misalnya pertanian masyarakat itu dengan akses teknologi kita bisa kita bantu dia menjadi lebih produktif, lebih variatif ya. Misalnya bukan kalau dia tanaman organik misalnya gitu ya. Nah, dengan kreativitas pemuda di sana bukan hanya pusat tanaman organik tapi mungkin bisa jadi kita tambahkan edukasi wisata pertanian organik gitu kan. Bisa juga wisata agro gitu kan. Jadi kita masyarakat yang sudah punya ada kita sebagai pemuda memberikan nilai tambah dengan aktivitas sehingga pendapatan itu ekonominya bukan hanya pada aspek budidayanya tapi juga ada aspek edukasinya yeah. Kan bahkan bisa muncul juga aspek industri mengolah hasil itu menjadi nilai. Saya di Bandar Lampung itu ke sebuah apotik ternyata ada olahan beberapa tanaman obat ya Sambiloto misalnya itu olahan dari Metro Pak ini dari Metro katanya gitu. Artinya apa udah menembus tapi mungkin dengan keberadaan tadi pemasaran digital yang disponsori oleh Karang Taruna atau pemuda mungkin itu bisa lebih luas lagi pasarnya gitu kan. Artinya dengan marginal digital marketing itu kan kita nggak perlu modal yang besar karena kan bisa diakses dari mana saja gitu kan. Nah, itu sangat memungkinkan untuk kita mengangkat skala daripada usaha-usaha yang ada di Metro sebagaimana tadi ikan abon ikan gitu kan. Nah, itu olahan obat-obatan yang saya lihat itu juga dari Metro itu. Itu kan di Bandar Lampung Pak. Kalau di Metro sendiri Pak, misalkan ada nggak sih Pak memungkinkan untuk tempat yang dijadikan untuk kayak misalkan tempat-tempat olahan-olahan pemuda dijadikan tempat begitu Pak? Seperti kayak misalkan minimarket lah gitu Pak? Ya kan ya sesuai dengan potensinya aja kita tidak harus jangan bicara dulu apa tapi potensi kita apa sehingga usaha itu menjadi punya daya dukung ya sehingga dia berkelanjutan. Ya kalau memang potensinya itu kita buat semacam pasar gitu ya atau semacam pusat perbelanjaan begitu ya khusus itu, di kota Metro ya, yang dimana pemuda-pemuda yang mengelolanya seperti itu. Gitu kan. Artinya sesuai dengan potensi saja gitu. Jadi kita tidak berorientasi yang paling aman dan mudah yaitu tadi kita lihat potensinya apa di sini dengan kekuatan kita ciptakan. Bisa ciptakan ya Pak. Kalau kita mau buat mulainya dari kita harus buat apa, nah itu kan nanti butuhnya modalnya besar gitu kan itu. Jadi, nah, sementara kekuatan potensi kita ini kan sumber daya tenaga, ilmu pengetahuan dan kompetensi yang kita miliki kan gitu kan. Artinya modal menyusul. Nah, kalau kita mau dalam skala yang besar langsung itu kita mulai dari modal dulu kan itu. Belum. Artinya kecuali kita bisa menggandeng para investor untuk membantu memfasilitasi membuat pusat perbelanjaan itu. Kita harus bisa meyakinkan pertama dengan bahwa kita sudah mulai usaha dan mereka melihat yakin kepada kita mampu. Yang kedua kita punya gagasan besar yang punya prospek baik di dalam ekonomi. Mungkin saja itu dilakukan, tapi itu memang membutuhkan kreativitas dan kemampuan komunikasi kita untuk jadi pemuda-pemuda Metro ini ya harus juga banyak bergaul gitu dalam tanda petik dengan dunia luar, dengan para investor, tapi untuk bisa bergaul dan berkomunikasi itu kan harus memiliki channel dulu, harus punya apa kita gitu kan. Nah itulah makanya tadi kenapa kita harus mulai dengan sesuatu yang kecil tapi itu bisa dilihat ya. Misalnya dengan jamur sawah. Jamur sawah. Nah
Kalau jamur sawah ini kita bisa kelola dengan baik, bisa dengan sarana ini kita bisa kepada pemilik modal, sehingga mungkin jamur sawah ini bisa semakin variatif aktivitas ekonomi yang muncul di sana gitu kan, atau kita apa istilahnya adopsi di beberapa tempat lagi dengan model yang sama tapi dengan aktivitas yang beda, tapi dia saling menguatkan gitu kan. Bisa jadi sebagai apa ya, bergen gitu ya, nilai tukar gitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, wah orang gimana mau percaya gitu kan. Apa kepercayaan orang kepada kita, yaitu melalui apa yang sudah kita perbuat. Nah, pemuda harus punya kompeten kepercayaan diri dengan apa yang sudah dilakukan. Kekuatan ide dan kekuatan contoh-contoh unit yang sudah di bidang apa bidangnya potensial dan bisa kita kembangkan saja ya, begitu. bahkan persampahan itu bisa jadi sebuah awal usaha gitu. Iya betul. Kan misalnya di satu wilayah ada tumpukan sampah yang jadi masalah kan gitu. Jadi sebagai kreativitas muda kan kita mulai itu dari masalah. Waduh, misalnya wilayah ini sampahnya kok, pasar ini misalnya dekat pasar sampahnya numpuk gitu kan. Bukan hanya jadi masalah masyarakat sekitar, tapi juga masalah kota, karena mungkin kemampuan mengangkutnya juga terbatas gitu ya. Nah, kita dari sana bisa mulai apa yang bisa kita olah dengan sampah ini sehingga dia menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat dan menguntungkan. Misalnya karena sebagian besar sampah kita ini adalah sampah organik, sampah dari tanaman, itu kan bisa diolah jadi kompos. Kalau kita punya unit kegiatan yang mengkompos sampah-sampah itu, pertama beban sampah kepada masyarakat di sekitar kurang, dari pemerintah juga kemampuan untuk membuang ke TPA juga berkurang, kita sendiri punya aktivitas yang bisa menghasilkan kan gitu kan. Jadi apa, kompos-kompos ini bisa kita label dan bisa kita jual gitu kan. Sekarang kan permintaan kompos ini juga udah cukup besar, apalagi di perkotaan-perkotaan. Sekarang lagi kan lagi booming tanaman-tanaman hias ini kan. Kalau kita punya produk pupuk kompos, itu pasar yang kan gitu. Jadi mulai dari hal kecil terlebih dahulu ya Pak ya, dari sampah itu bisa dijadikan usaha seperti itu. Iya, nilai jual tersendiri. Salah satu kesenangan pemuda ini kan kumpul-kumpul. Iya, dari kumpul-kumpul itulah kita sebagian daripada selipkan gitu ya, bicaraan yang sifatnya kepedulian kepada lingkungan kita. Nah, kepedulian kepada lingkungan itulah yang mungkin bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk melakukan apa. Mungkin awalnya nggak kepikir ada aspek ekonominya kan gitu ya, tapi mungkin awalnya gimana kita ngatasin sampah ini. Tapi di balik pengatasan sampah itu ternyata ada potensi ekonominya kan gitu kan. Mungkin awalnya buat kompos, mungkin berikutnya jadi mengembangkan tanaman hias kita kan gitu kan ya enggak. Komposnya bisnisnya jalan, nanti tanaman hiasnya juga jalan, baru nanti yang lain apa gitu kan. Atau bahkan kita bisa mengembangkan tanaman-tanaman petani di sekitar kita untuk dengan kompos itu dia jadi, yaitu tadi pertama budidaya, yang kedua ada edukasi pertanian organiknya, yang ketiga ya ada wisata. Satu unit kegiatan di sini udah saling berkolaborasi ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Mungkin pertanyaan tentang pembangunan ekonomi lagi. Bagaimana Bapak memandang pemuda penyandang disabilitas untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi? Seperti itu Pak. Kadang kan orang yang disabilitas itu tuh terabaikan begitu loh Pak. Ya, kita kebenaran di Bandar Lampung beberapa teman peduli, tadinya dianggap difabel gitu ya, kita ubah jadi difabel itu menjadi different but able. Kan disabel itu orang yang tidak sempurna lah gitu ya.
kita definisikan dengan secara positif menjadi different but able gitu. Difabel itu apa? Different but able. Jadi dia berbeda tapi dia punya kemampuan, mampu gitu. Nah, itulah kita coba berikan ya, kita saya ikut kita, teman-teman ada yang peduli di sana yang difabel tadi kita latih. Yang baru kita lakukan itu ikut saya di sana di bidang kuliner. Jadi yang berkumpul beberapa yang tidak mampu itu kita tanya, dan sebagian pengen buka kafe karena sekarang lagi rame gitu ya, lagi booming, mereka punya keinginan itu. Akhirnya kita fasilitasi dengan mengundang ahli-ahli masak ya, chef dari rumah makan, dari hotel, dari organisasi-organisasi yang usaha di bidang kuliner. Kita kasih kesempatan mereka melatih para difabel ini, kemudian kita fasilitasi untuk mereka mencoba apa yang sudah dipelajari. Nah, lama-lama kita anggap dia sudah mampu, kita berikan kesempatan dia membuka usaha. Ya, sekarang itu baru saja dibuka di kafe difabel di PLN di Jalan Diponegoro itu difasilitasi oleh PLN lokasinya, sehingga sekarang dia sudah punya kafe difabel. Dan ya pada awal ini ya kita dorong semua pihak dari orang-orang untuk ya mungkin singgah kulineran atau makan siang dan lain-lain untuk memanfaatkan itu. Jadi bentuk-bentuk kepedulian kita itu saling. Itu yang di Bandar Lampung ya Pak? Itu ya, yang itu fasilitas salah satu bentuk yang coba kita lakukan. Oleh pemerintah sendiri itu. Kafe difabel itu yang mendirikan itu siapa Pak? Yang mendirikan ini tadi dari teman-teman yang peduli kepada, dari komunitas-komunitas mungkin ya, bukan. Jadi ini komunitas ini adalah komunitas forum CSR Lampung dari teman-teman yang aktif di beberapa perusahaan, punya forum kepedulian pada lingkungan. Jadi melihat salah satunya adalah difabel ini. Berarti di Metro sendiri itu harusnya bisa ya Pak ya seperti itu? Ya, itu artinya di Metro juga bisa dikembangkan hal yang sama. Kafe difabel seperti itu ya Pak ya? Artinya mungkin melalui Karang Taruna, kan Karang Taruna ini kan konsennya juga PMKS ya? Iya. Nah, kan PMKS itu kan salah satunya kan para penyandang cacat. Iya, Pak. Nah, mungkin dari masing-masing, ya kalau dia per RW jumlahnya dikit, mungkin diangkat per kelurahan gitu ya. Nah, nanti kita kasih ketemu gitu, kumpul kan gitu kan, nanti dari ngobrol-ngobrol itu mereka pengennya apa sih gitu. Nah, yang pengen usaha kuliner kita gabung gitu ya mereka. Nanti baru kita carikan akses gitu kan ke yang punya kemampuan, ke yang punya modal besarnya, kita bantu gitu. Nanti yang punya rumah makan bisa masak apa kita. Nanti dari situ mungkin nanti di Pemda punya program-program pelatihan di dinas sosial atau pemuda, itu kalau dia masuk kelompok pemuda, ya kita sarankan untuk punya ada pelatihan khusus untuk kelompok difabel misalnya. Jadi ya inisiasinya bisa muncul dari Karang-Taruna kan gitu. Serta bangkitnya tadi ya benar-benar menjadi wadah Metro, gitu kan? Untuk bangkit Metro seperti itu. Apa sih aspirasi? Iya, betul. Dan itu juga ada jadi kayu-kayunya itu kita minta dikumpulkan. Nah, para difabel yang tadi punya minat dan keahlian di bidang pertukangan ada buat meja itu dari kayu-kayu bekas itu ya. Nah, itu yang
di Kota Metro ini ya Pak ya. Hmm. Iya. Itu juga kita publikasikan. Itu bisa memanfaatkan mereka. Itu kan mereka juga ada kepedulian itu jadi yang semula dia karena tidak bergabung dan tidak di fasilitasi tempat. Kita nggak ngasih modal, nggak ngasih apa-apa, kita cuma memfasilitasi aja. Kita kasih tempat, pakai alamat kalau ada pelanggan mau datang, kita umumkan kemana-mana gitu kan, sehingga dia punya pasar akhirnya, ya kan gitu. Akhirnya dia bisa jalan. Yang ada di sekretariat itu ada yang servis elektronik, ada yang jadi ada yang kuliner juga seperti itu ya. Nah, hal yang sama bisa diambil alih, artinya diinisiasi ya, bukan diambil alih, diinisiasi oleh Karang Taruna Kerta Bangkit ini. Jadi Kerta Bangkit harus diinisiasikan menjadi apa, misalnya di bidang difabel. Kita nggak usah berpotensi harus sekaligus besar apa itu. Kita mulai tadi hal kecil dulu beberapa ya, orang gitu ya. Itu kita juga mulai servis elektronik itu ada 3-5 orang gitu ya. Yang kutangan juga gitu. Yang kuliner, kalau kuliner ini lebih banyak anak-anak, lebih banyak. Ada berapa, 10-an orang ada itu aktif gitu. Mungkin sambil diminum aja ya. Pak. Di sini juga bisa, misalnya soal minum ya, misalnya apa sih yang ada di Metro ini jadi minuman khas gitu. Kan kalau Lampung ini kan kopi gitu ya. Tapi kalau kita bicara kopi kan biasanya luas kopi, di Lampung Barat kalau Lampung kopi. Barat kan gitu ya. Nah, kalau Metro minum apa gitu. Minuman tradisional kayak jahe gitu ya sih. Iya, jadi harus coba kita ini. Jadi nanti ketika kita udah siap ini, nanti kita misalnya ke Pak Wali nih, minum nih khas Metro gitu. Khas Metro gitu. Kalau dia cocok, boleh juga ini kan gitu kan. Kalau di tempat lain apa, nah kita. Jadi ada ciri khas tersendiri dari Kota Metro begitu ya Pak ya. Karang Taruna. Iya. Dari potensi yang ada di masyarakat kan. Kenal kan gitu kan dimulai dari potensi gitu kan. Jadi berani itu ada dua, ada berani nekat, ada berani yang atas dasar pertimbangan gitu. Nah terus Pak, kebijakan apa sih yang diperlukan di Kota Metro ini untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui peran pemuda? Ya, salah satunya tadi yang sangat ini ekonomi kreatif ya. Nah, Wali ada program ekonomi kreatif ini, karena ini kan perkotaan, di mana banyak pemudanya yang dekat dengan akrab dengan IT gitu ya. Nah, dari sana nanti diharapkan muncul aktivitas pemuda yang berbasiskan teknologi, menciptakan produk-produk kreatif, bisa dia berupa benda seni atau benda-benda fungsional. Tapi bisa juga dengan tidaknya orang kita harus menyiapkan diri dan pendidikan programnya ke Kerta Bangkit itu mungkin salah satunya itu gitu. Kalau kan selama ini kan Karang Taruna ini kan dengan dinas sosial ya, karena orientasi kepedulian kepada
sosial. Nah, tapi mungkin ke depan aspek-aspek lainnya bisa tidak hanya dengan dinas sosial. Kalau dari penyandang masalah itu kita buat aktivitas yang kreatif ke arah ekonomi, dia bisa ke UMKM, bisa juga ke pariwisata kan itu kan. Kalau kita menciptakan lokasi yang punya bisa mendatangkan pengunjung menjadi objek wisata kunjungan, mungkin nanti dinas pariwisata itu juga membantu karena dari mungkin awalnya kegiatan UMKS gitu kan, tapi karena substansi kegiatannya ada ke UMKM, jadi UMKM bisa ikut mensupport. Karena substansi kegiatannya bisa pariwisata, mungkin dinas pariwisatanya juga ikut bisa memfasilitasi. Jadi tidak hanya sebatas dan terpaku di dinas sosial aja gitu kan ya. Kalau dinas sosial selama ini udah memang jadi mitra gitu ya, Karang Taruna itu menjadi modal dasar. Nah, modal dasar ini kan harus dikembangkan lebih jauh untuk pada aspek-aspek tadi itu. Industri kan itu. Kalau dia misalnya PMKS, penyandang PMKS ini orientasinya kegiatan industri, mungkin ya dinas perindustrian bisa mensupport gitu kan. Tapi objeknya tetap PMKS, aktivitasnya yang dari bisa jadi lebih kuat gitu. Pak, ini kan kita masih di masa pandemi ya Pak ya. Tentunya pandemi ini kan sudah berulang tahun keberapa nih? Kedua tahun kayaknya Pak ya. Dari 2019, 20, 21 ini masih lah ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Bapak memandang peluang ekonomi di masa pandemi COVID ini? Apakah sebenarnya ekonomi akan terus merosot dan tak akan bertumbuh? Atau bagaimana Pak? Artinya setiap tantangan itu ada peluang. Kan gitu ya. Tidak sedikit orang yang menciptakan usaha justru pada saat pandemi ini. Kan gitu. Dan pandemi ini kan pasti akan berakhir, kan gitu kan. Makanya optimisme itu yang harus ditumbuhkan kepada semua pihak bahwa kita bisa memanfaatkan loh di situasi yang seperti pandemi. Kan sekarang kalau dulu kan banyak kegiatan-kegiatan yang besar. Sekarang ini karena orang banyak yang tidak punya aktivitas, akhirnya menciptakan sendiri kan itu kan. Ya salah satunya yang kita lihat kan misalnya soal karena orang banyak di rumah, akhirnya banyak yang suka tanaman. Jadi muncul tanaman hias sebagai salah komoditas yang booming gitu ya. Kemudian orang juga karena banyak di rumah, jadi suka nyoba makanan. Begitu dia berhasil, dia upload, dia ini kan akhirnya banyak yang pesan juga kan gitu kan. Karena di rumah dia banyak aktivitas buat kerajinan, souvenir, di-upload juga banyak itu. Jadi setiap masalah itu tetap ada peluang-peluang yang bisa kita bukan berarti menghindari masalah, tapi masalah kita hadapi dan kita ikuti prosesnya, tapi peluangnya itu harus kita tetap manfaatkan. Kan itu dulu kan orang jarang pakai digital marketing gitu ya. Dengan pandemi ini akhirnya orang memanfaatkan digital marketing. Akhirnya yang tadinya usaha-usaha itu orang perlu warung, perlu toko, sekarang dengan marketing digital marketing ini kan orang nggak perlu modal untuk sewa toko, dari rumah sendiri kan itu kan. Nah itulah peluangnya apa? Semakin mudah gitu kan buka usaha itu, tidak harus punya modal sewa toko, sewa pegawai kan gitu ya nggak. Di rumah sendiri kita lakukan sendiri, kita jual sendiri, orang order gitu kan. Dan kita tidak harus antar karena kan udah ada fasilitas Gojek, GoFood dan yang lain, GoSend dan lain-lain itu kan udah tinggal itulah kemudahan-kemudahan oleh teknologi sehingga kita punya peluang untuk menciptakan pekerjaan. Kalau yang dulu kayaknya nggak mungkin kita buka usaha ini, harus punya toko, harus punya toko dulu, harus. Sekarang justru dari rumah bisa kan? Iya betul. Berarti pandemi ini ada hikmahnya juga ya Pak ya? Untuk menciptakan peluang di tengah-tengah keterbatasan mungkin. Ya. Begitu. Kita terus melakukan 3 tahun ya, kita melakukan pelatihan kewirausahaan. Tadinya kita tatap muka tahun pertama karena pandemi, tahun kedua udah mulai tengah jalan itu per Maret 19 itu kita
Zoom. Benar-benar. Dari situ kita menghadirkan narasumber yang berpengalaman, yang punya aktivitas, juga dari semangat itulah kita ingin berbagi semangat kepada tetap optimis melihat peluang di tengah masalah pandemi ini. Itu yang kita lakukan untuk berbagi semangat agar kita tetap optimis menghadapi pandemi ini. Gitu ya, Pak ya. Terus lantas untuk UMKM Pak, tentunya kan misalkan yang biasanya kan kalau ada konser-konser kan ada penjual kayak gitu kan, pasti kan itu berdampak pada UMKM ya Pak ya. Adakah gerakan untuk UMKM itu bangkit Pak? Ada, sekarang dari pemerintah itu ada yang bantuan Iya. orang yang tadinya nggak punya usaha kan gitu kan, itu yang dikasih kita event-event yang Besar. mendatangkan banyak orang gitu Iya. ya. Disitulah nanti kita yang masif ya. Jaga jarak. Yang ketiga kita di ruang terbuka. Nah mungkin itu dengan apa? Menciptakan. Jadi menumbuhkan olahraga. Olahraga itu kan menciptakan prokes ya. Jaga jarak. Karena di ruang terbuka itu bisa juga menumbuhkan pasar-pasar tadi. Bisa dilakukan aktivitas bersama itu. Jadi kegiatannya olahraga, porsi. Jadi penonton itu Duduk di jadi iya apa ya? Ini masyarakat cukup kreatif ya, cukup apa eventnya gitu. Nah, tinggal kita buat event secara protokol kesehatan memungkinkan gitu kan, tidak karena kan dengan COVID ini kan kita juga harus imun, dan imun itu salah satunya diambil dari olahraga kan gitu. Gitu ya Pak ya. Oke mungkin Pak terakhir nih, bagaimana adakah pesan untuk pemuda supaya mereka tuh mau mengembangkan suatu usaha gitu Pak? Karena kan mungkin pemuda tuh kalau mau ngembangin usaha tuh yang pertama pesimis Pak. Begitu. Bagaimana tips dari Bapak untuk pemuda supaya bisa berkembang membuat usaha? Ya, jadi kita mulai jangan dari kepedulian kita bisa mulai dari apa yang bisa kita manfaatkan dari sekeliling kita. Ya, tadi itu misalnya kepedulian kita itu bisa menjadi salah satu kekuatan gagasan yang bisa kita kembangkan menjadi kekuatan ekonomi. Karena itulah menurut saya ya pemuda itu kalau selama ini mainnya gadget gitu, cobalah browsing hal-hal yang bisa bermanfaat secara ekonomi, jangan yang sekedar menghabiskan waktu. Misalnya main game online. Ya misalnya tadi yang saya contoh ulang agak sampah tadi. Wah, mungkin ada sampah nih. Coba kita browsing di tempat lain, sampah ini bisa jadi apa gitu ya. Nah, dari situ bisa menjadi ide gitu ya. Jadi kita mulai dari katakanlah dari problem yang ada di lingkungan, atau kita mulai dari apa potensi yang besar.
kampung kita atau di sekitar kita ini banyak apa tadi ya, banyak pohon kelor misalnya gitu. Oh ternyata kelor itu daunnya bisa jadiin obat, jadi teh bisa jadi bubur ya. Jadi sayuran bisa. Iya, jadi ya kalau mudah kan jadi sayuran gitu kan. Itu kalau jadi apa? Buat jadi bubur juga pasarnya cukup ada itu. Nah, makanya tadi kita lihat mulailah dari melihat tikar itu kita berpikir apa gitu. Apa yang bisa kita manfaatkan dari sekitar kita. Nah, itu jadi tinggal dari daun kelor tadi, dari apa? Kunyit, dari apa yang kalau selama ini kita jual ke pasar langsung tadi itu bisa jadi minuman apa. Nanti kita browsing untuk memperkuat ya. Kunyit ini manfaatnya apa gitu kan. Kalau dikombinasi dengan apa jadi apa. Itu ternyata orang-orang dulu itu kan punya kearifan lokal yang kuat. Dan sekarang itu banyak hal yang sudah dimanfaatkan ulang gitu kan. Artinya obat-obat herbal itu kan sekarang dokter juga udah herbal itu, dan itu kan kearifan lokal di masyarakat sebenarnya. Nah, tinggal kita cari berbuat. Saya pikir itu. Jadi pemuda berpikirlah positif dan optimis untuk bisa melihat setiap kondisi itu apa peluang yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa sendiri, kita ajak teman, ngobrol gitu. Kalaupun kita nggak bisa ajak teman, kita punya gadget, bertanyalah ke gadget. Bah Google katanya, bisa nanya apa aja, bisa lihat apa aja di sana terkait dengan apa yang kita lihat gitu. Sehingga kita bisa menciptakan peluang-peluang, memanfaatkan potensi yang ada. Gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ini adalah tema podcast kita tentang sinergi pemuda dan pembangunan ekonomi, upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan komitmen pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional, gitu ya. Mulai dari hal terkecil ya Bapak. Ya, dari sampah itu tadi ya Pak ya. Kita kan juga ada teman-teman ngebina desa, selama ini desa konflik gajah, karena dia di perbatasan Waikambas, sehingga gajah itu sering keluar itu mengganggu mereka. Awalnya ya gajah itu jadi musuh. Nah, dengan cara pandang yang beda akhirnya ya tidak dianggap musuh lagi gitu kan. Bahkan mereka bisa menjual paket wisata menghalau gajah gitu. Jadi, ada paket wisata. Iya, jadi ada gitu. Dia jual orang-orang, bahkan ada yang karena di upload secara digital gitu ya. Ada yang menangkap itunya, beritanya, dan tertarik gitu ya. Ada juga ya beberapa, karena ada beberapa teman juga punya akses keluar, diinformasikan keluar, dan ada yang pengen melihat gitu. Jadi apa, wisatanya itu ada yang menanam pakan gajah, menanam rumput itu kan. Ada yang tadi menghalau gajah itu ya. Jadi ikut malam-malam ronda apa gitu. Jadi keasikan tersendiri itu artinya yang tadinya jadi masalah menjadikan jadi sebuah tempat wisata gitu ya. Wisata ya. Sekarang ada beberapa ya, karena sekarang kan orang-orang kota kan cari hiburannya di tempat yang sepi dan di alam terbuka. Nah, jadi potensi wisata sekarang bukan di dalam gedung, tapi disuruh di luar gedung dan di alam terbuka gitu. Itu yang lebih sehat sesuai dengan kondisi pandemi ini. Gitu. Iya betul. Dan itu adanya justru di desa-desa banyak sekali potensi itu. Tinggal kita kemas dan kita publikasikan. Oke, ini terima kasih banyak Pak Asrian Hendi Cahya SEME selaku pengamat ekonomi atau peneliti Pusat Studi Pembangunan atau Pusiban di Lampung ya Pak ya. Jauh-jauh dari Bandar Lampung sudah datang ke Carta Komet Podcast mulai dari kita. Terima kasih sudah memberikan inspirasi khususnya kepada pemuda-pemudi di Kota Metro. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya ya Pak ya. Dan terima kasih, dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.